semuanya, di awal pemerintahan baru, masyarakat banyak menaruh harapan besar terhadap perubahan, terutama dalam isu hak asasi manusia. Tapi, apakah yang terjadi selama 100 hari pertama menunjukkan kemajuan atau justru kemunduran? Dalam video ini, kita akan membahas fenomena yang bisa disebut sebagai arus balik HAM, hak asasi manusia, yaitu kemunduran atau perlemahan komitmen terhadap perlindungan HAM. Di tengah janji-janji manis kampanye, hak asasi manusia bukan sekedar slogan. Ini adalah pijakan utama dalam membangun negara yang adil. Sayangnya, ada sejumlah sinyal yang menunjukkan arah sebaliknya. Yuk, kita bahas lebih dalam apa sih yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam 100 hari pertama pemerintahan baru ini, setidaknya ada 3 indikator kemunduran HAM yang mulai terlihat. Pertama, pengangkatan pejabat dengan rekam jejak yang buruk dalam pelanggaran HAM. Beberapa tokoh yang terlibat atau mendukung pelanggaran HAM justru ditempatkan di posisi yang strategis. Kedua, kebebasan sipil dan kebebasan berekspresi semakin tertekan. Sejumlah aktivis, mahasiswa, bahkan warga biasa mengalami intimidasi hanya karena mengkritik kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ketiga, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu kembali diabaikan. Tidak ada tindak lanjut serius atas kasus seperti tragedi 65, Semanggi, atau Wasior. Komnas HAM pun mengalami delegitimasi secara perlahan. Padahal, dalam masa kampanye, pemerintah berkomitmen untuk membuka lembaran baru dalam penegakan HAM. Tapi realitasnya justru mengecewakan. Nah, bagaimana sih cara kita menghadapi HAM di era zaman sekarang ini? Yang pertama adalah kita sebagai masyarakat itu bisa terus aktif, bisa bersuara. Jangan sampai dengan sempitnya ruang demokrasi ini kita jadi diam, kita jadi pasif. Lalu yang kedua adalah kita bisa mendukung lembaga-lembaga HAM seperti Komnas HAM, LPSK, karena dukungan kita itu sangat berarti bagi mereka agar mereka bisa tetap independen. Lalu yang ketiga adalah kita bisa mendorong pemerintah agar terus berorientasi tidak hanya kepada ekonomi, sosial, tapi juga transparansi, keadilan, dan juga hak-hak masyarakatnya. Lalu yang ketiga adalah karena 100 hari kerja ini bukan hanya waktu yang sedikit teman-teman, tetapi juga ini itu merupakan langkah yang besar agar kita ke depannya itu bisa lebih baik lagi. Jangan sampai kita diam, jangan sampai kita bungkam. Karena ketika kita bungkam, maka rakyat yang akan menderita.